Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua warga belajar. Dan halo warga belajar semuanya yang luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul pada pertemuan kelima. Hari ini kita tidak akan bicara tentang sejarah saja yang ada di buku teks, tapi kita juga akan membedah sesuatu yang ada di dalam nadi kita, yaitu paham kebangsaan dan nasionalisme di era yang serba digital ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa kita, tetapi bagaimana kita membawa identitas Indonesia ke kancah dunia tanpa harus merendahkan bangsa lain. Jadi, mari kita mulai penjelajahan kali ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 oleh Sri Aulia Ulfa. Warga belajar, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita menyepakati ada 3 target utama, yaitu yang pertama, kita akan menengok ke belakang untuk memahami akar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar membedakan mana cinta tanah air yang sehat dan mana yang beracun atau chauvinistik. Dan terakhir, kita akan merumuskan cara praktis menjadi nasionalis di era modern. Jadi, pastikan warga belajar tetap fokus hingga videonya berakhir. Mari kita mundur sejenak, di mana sebenarnya Indonesia itu unik ya. Ya kan warga belajar. Karena negara kita tidak terlahir karena kita semua itu satu suku atau kita semua itu satu agama, tetapi kita lahir karena sebuah perasaan yang kuat, yaitu nasionalisme sipil atau rasa senasib sepenanggungan. Kita bersatu karena kita sama-sama merasa lelah dijajah. Kita sama-sama punya mimpi untuk merdeka. Nasionalisme kita adalah sebuah kesepakatan raksasa dari ujung Aceh sampai tanah Papua untuk hidup bersama dalam satu rumah besar. Warga belajar bisa perhatikan garis waktu ini. Tahun 1908 adalah momen kita bangun tidur melalui Budi Utomo. Lalu pada tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda yang mungkin seusia dengan warga belajar saat ini. Berani bersumpah untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan puncaknya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Bayangkan betapa beratnya perjuangan itu jika tidak ada rasa nasionalisme yang mengikat perbedaan mereka. Apa sih sebenarnya nasionalisme itu? Jadi sederhananya warga belajar, ini adalah rasa memiliki, seperti kita memiliki sebuah rumah. Kita pasti ingin rumah itu bersih, rumah itu aman, dan dihormati dengan tetangga. Nasionalisme bukan berarti kita menutup pintu dan jendela rapat-rapat, tapi bagaimana kita menjaga identitas rumah kita sambil tetap menjalin hubungan baik dengan tetangga di sekeliling kita. Bahayanya chauvinisme, nasionalisme yang sempit. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya warga belajar. Ada sisi gelap dari rasa cinta yang berlebihan. Nah, namanya itu chauvinisme. Ini adalah sikap yang menganggap bahwa
bangsanya sendiri yang paling hebat, sementara bangsa lain adalah, ya mohon maaf, sampah atau hal-hal yang kurang bagus lah. Jadi merasa lebih unggul dari negara-negara lain, dan itu adalah hal yang berbahaya. Jadi chauvinisme ini adalah racun. Kenapa? Karena rasa sombong ini seringkali dapat memicu perang, rasisme, dan membuat sebuah bangsa itu menjadi terisolasi dari pergaulan dunia. Jadi berdampak negatif karena dapat memicu konflik tadi dan menumbuhkan juga rasa benci atau rasisme, dan pada akhirnya akan menghambat kerjasama internasional. Coba warga belajar bandingkan di tabel ini. Nasionalisme yang sehat itu seperti atlet yang bangga dengan medalinya, tapi tetap menyelami lawannya. Menyalami lawannya. Sedangkan chauvinisme itu seperti pemain yang menang tapi menghina lawan yang kalah. Nasionalisme yang sehat itu dia membangun, sedangkan chauvinisme ini itu merusak. Kita ingin Indonesia besar karena prestasinya, bukan karena merendahkan warga negara tetangga. Sekarang kita masuk kepada tantangan nyata dan warga belajar. Di era internet ini, batas negara itu seolah-olah hilang. Budaya asing masuk lewat jempol kita setiap hari. Tantangannya bukan lagi peluru, tapi hoax yang memecah belah kita sendiri. Seringkali kita lebih mudah bertengkar di media sosial dengan sesama anak bangsa daripada bersatu untuk membangun negeri ini. Inilah ujian nasionalisme kita saat ini. Bisa warga belajar lakukan itu tidak ikut perang, tidak perlu, cukup dengan literasi digital. Jangan sebar hoax, cukup dengan local pride. Bangga pakai sepatu buatan Bandung atau tas buatan pengrajin lokal. Ketika warga belajar masih memilih produk lokal, warga belajar sedang memberi makan keluarga sesama anak bangsa. Nah, itulah nasionalisme yang nyata. Bela negara zaman sekarang juga bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan. Tanah air kita saat ini sedang sakit karena sampah plastik dan polusi. Jika warga belajar menjaga kebersihan sungai dan hutan-hutan, warga belajar sedang membela tanah dan air Indonesia dalam arti yang paling murni. Selain itu, menjadi relawan atau aktif dalam kegiatan sosial juga merupakan bentuk bela negara tanpa senjata. Jadi kita tidak perlu angkat senjata untuk ikut membela negara, tetapi dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, dan itu adalah bentuk nyata dari kita untuk membela negara. Singkat saja, ternyata hari ini kita memasuki pada kesimpulan di mana nasionalisme itu adalah tanggung jawab. Jadi tentang tanggung jawab, bukan sekedar identitas. Menjadi Indonesia berarti menjadi bagian dari solusi dunia, bukan musuh bagi bangsa lain. Love your country, respect the world. Sebagai penutup, warga belajar, di mana seperti yang telah saya sampaikan tadi, cintai negerimu, hormati duniamu.
Kita besar bukan karena kita menginjak orang lain, tapi karena kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri. Terima kasih atas perhatian warga belajar sekalian. Apabila warga belajar ada pendapat atau pertanyaan, bisa langsung saja WhatsApp saya. Tapi jika tidak ada, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.